Halo semuanya, kembali lagi bersama Nun Media. Saat ini, sebuah koloni lebah madu sedang membutuhkan seekor ratu baru. Mereka para lebah pekerja akan menghasilkan lebih dari satu kandidat ratu. Ini memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk memiliki ratu yang kuat. Namun, hanya ada satu ratu saja yang bisa tinggal di dalam sarang. Saat kandidat ratu baru menetas, dia akan menggunakan penyengatnya untuk membunuh ratu yang belum menetas. Jika dua ratu kandidat menetas pada saat yang sama, mereka akan bertarung sampai mati. Dan pemenangnya akan menjadi sang ratu tunggal. Sebelum kita lanjut ulasannya, mari kita sama-sama dukung channel ini, supaya lebih bermanfaat lagi ke depannya. Ketika ratu lebah lahir sampai saat sebelum dia melakukan penerbangan kawin, dia disebut Virgin Queen, atau Ratu Perawan. Pada saat itu, lebah pekerja belum mengenalinya sebagai ratu, sehingga akan mengejarnya di sekitar sarang dan menggigitnya. Sampai dia sudah melakukan terbang kawin, dan diakui sebagai ratu. Jika hujan, dia akan menunggu sampai cuaca yang lebih baik. Jika cuaca sedang bagus, dia akan terbang keluar dari sarangnya untuk mencari lebah jantan atau drone. Pada saat yang sama, drone dari sarang yang berbeda akan berkumpul bersama di area yang disebut drone congregation area, yang kadang-kadang juga disebut sarang drone atau drone den. Di sini, mereka terbang berkeliling menunggu ratu lebah muda. Banyak drone dari sarang yang berbeda membantu memastikan keragaman genetik dan mengurangi kemungkinan ratu kawin dengan keturunannya sendiri. Saat ini, pengejaran sedang berlangsung. Sang ratu akan terbang dengan cepat dan tinggi, sehingga hanya drone yang paling kuat yang dapat menjangkaunya, agar mereka dapat melakukan perkawinan di udara. Penerbangan kawin bisa saja berbahaya bagi ratu. Dia bisa terjebak dalam badai hujan, atau dimakan burung sebelum kembali ke sarangnya. Namun, resiko juga ada bagi para pejantan. Karena dalam prosesnya, organ reproduksinya akan dicabut dari tubuhnya, sehingga setelah sukses mengawini sang ratu, dia akan jatuh pada kematiannya. Setelah penerbangan kawin, sang ratu akan terbang kembali ke sarang untuk mengambil peran penting di kerajaannya. Dia sekarang akan tinggal secara eksklusif di dalam sarang. Dia akan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mulai bertelur, dan mulai memproduksi feromon ratu. Sehingga lebah pekerja mulai memberi makan dan merawatnya. Meski ratu adalah lebah terbesar di dalam koloni, dia akan mati jika tidak menerima perawatan terus-menerus dari pelayannya. Para lebah pekerja harus merawatnya, memberinya makan, dan membawa kotorannya. Karena sang ratu tidak memiliki kelenjar yang biasa digunakan lebah pekerja untuk mencerna makanan, jadi mereka harus mencerna makanan ratu sebelum memberinya makan. Sang ratu lebah bertelur hingga 2000 butir per hari.
Itu berarti satu telur setiap 43 detik. Dia juga bertanggung jawab untuk meletakkan semua telur di koloni. Ratu bahkan dapat memilih jenis kelamin telur yang dia taruh. Setiap telur memiliki panjang 1 hingga 1,5 mm, sekitar setengah ukuran sebutir beras. Ketika tiba saatnya ratu sudah mulai menua, koloni akan kembali mempersiapkan ratu yang baru. Dan jika ratu yang baru sudah siap untuk mengambil alih, dia akan menemui ratu lama dan menggantikannya. Dengan cara menyengatnya, sampai mati. Itulah fakta menarik dalam video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas dukungannya.